Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat beserta salam kita alamatkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa juga penghormatan kami kepada dosen pengampu Bapak Riza Juanda. Pada kali ini kami akan membahas salah satu materi dari mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya, yaitu lembaga keuangan internasional. Sekarang kita akan masuk dalam pembahasan lembaga keuangan internasional. Apa sih lembaga keuangan internasional itu? Lembaga keuangan internasional atau International Financial Institution digambarkan sebagai agen reformasi ekonomi yang paling kuat di dunia. Salah satu dari bagian lembaga keuangan internasional adalah World Bank. Bank Dunia atau World Bank adalah sebuah lembaga keuangan internasional yang didirikan pada tahun 1944, sejalan dengan didirikannya IMF di Bretton Woods, New Hampshire, Amerika Serikat. Bank Dunia berkantor pusat di Washington DC, Amerika Serikat, yang bertujuan untuk memberikan pinjaman kepada berbagai negara dalam berbagai program pembangunannya. Ada beberapa kelompok dari World Bank, yaitu IBRD, International Bank for Reconstruction and Development, IDA, International Development Association, IFC, International Finance Corporation, MIGA, Multilateral Investment Guarantee Agency, ICSID, International Center for Settlement of Investment Disputes. Setelah World Bank, kemudian ada Lembaga International Monetary Fund. Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund adalah sebuah lembaga dalam sistem ekonomi makro dan keuangan internasional dengan keanggotaan universal hampir secara global. IMF didirikan pada tahun 1944 setelah depresi hebat yang terjadi pada tahun 1930-an. Tujuan dari dibentuknya International Monetary Fund adalah, yang pertama, meningkatkan kerjasama moneter internasional, yang kedua, berusaha menyediakan competitive depreciation dan mengusahakan tercapainya stable exchange rate, yang ketiga, mengembangkan ekspansi dan pertumbuhan seimbang dalam perdagangan internasional, yang keempat, menghilangkan exchange restriction. Kemudian ada lembaga Asian Development Bank, ADB. Asian Development Bank didirikan pada awal tahun 1960-an sebagai lembaga keuangan yang berkarakter Asia dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan kerjasama di salah satu daerah termiskin di dunia. Tujuan dari Asian Development Bank adalah menyokong investasi modal pemerintah maupun swasta di wilayah Asia untuk tujuan pembangunan, menyehatkan perekonomian dan meningkatkan ekspansi perdagangan luar negeri, terutama di antara negara-negara Asia sendiri, memanfaatkan sumber daya yang tersedia dalam membiayai berbagai proyek pembangunan nasional dengan memprioritaskan pada negara-negara berkembang di Asia. Kemudian ada Lembaga Islamic Development Bank, IDB. Islamic Development Bank adalah lembaga keuangan internasional yang didirikan pada tahun 1973 berdasarkan Sidang Menteri Luar Negeri negara-negara Islam di Pakistan pada tahun 1970 dengan tujuan untuk mempromosikan perkembangan ekonomi dan sosial dari negara-negara komunitas Muslim. Tujuan dari Islamic Development Bank adalah, yang pertama, mengatur investasi modal Islam, yang kedua, menyeimbangkan antara investasi dan pembangunan di negara Islam, yang ketiga, memilih lahan atau sektor yang cocok untuk investasi dan mengatur penelitiannya. Lembaga keuangan internasional selanjutnya yaitu Brazil, Rusia, India, China, South Africa Development Bank. Arsitektur keuangan baru sedang dibentuk oleh Brazil, Rusia, India, China, South Africa atau BRICS Development Bank yang menjanjikan transisi ke kutub baru dalam pertumbuhan ekonomi dan permintaan bantuan keuangan serta menawarkan mekanisme pembiayaan alternatif untuk negara-negara berkembang. Tujuan BRICS Development Bank adalah untuk mempromosikan kerjasama yang lebih besar dengan menghilangkan ketergantungan pada negara-negara maju. Kemudian, lembaga keuangan terakhir yaitu European Bank for Reconstruction and Development, EBRD. European Bank for Reconstruction and Development didirikan pada awal tahun 1990-an untuk membantu membangun era baru pasca Perang Dingin di Eropa Tengah dan Eropa Timur, dengan berkomitmen untuk memajukan kemajuan ekonomi yang berorientasi pasar internasional dan promosi inisiatif sektor swasta dan kewirausahaan. Dengan berakhirnya materi European Bank for Reconstruction and Development, maka berakhir pula pembahasan kita pada lembaga keuangan internasional pada kali ini. Jika ada kesalahan dan kesilapan kata, saya mohon maaf. Thank you all, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.